Anda pasti tahu rasanya, pas lagi jalan ke toko olahraga atau lagi asik scrolling di toko online, terus melihat raket tenis keluaran terbaru tahun 2026. Wah, desainnya aerodinamis banget, materialnya grafit mengilap, harganya, nah ini dia bisa jutaan rupiah kan? Bener banget. Terus Anda ngebatin, wah ini dia nih senjata pamungkas yang bakal bikin pukulan saya sekelas pemain pro. Tapi pas dibawa ke lapangan, diayunkan, kena bola, dan rasanya malah kayak mukul batu pakai talenan kayu. Suaranya sumbang, terus getarannya itu loh, nyetrum sampai bikin leher kaku. Iya, itu tragedi klasik banget. Saya tuh udah sering banget ngelihat ini, dari level klub amatir lokal sampai pas sesi latihan di sirkuit internasional. Banyak pemain yang masih kejebak ilusi gitu loh. Ilusi gimana tuh maksudnya? Ya mikirnya kalau bingkai atau sasis raketnya udah mahal, otomatis semua masalah teknis bakal beres. Padahal, ya beli raket supercar tapi asal-asalan milih senar, itu ibarat Anda beli sasis mobil sport harga miliaran, tapi dipasangin ban mobil bekas yang udah gundul. Waduh, ban gundul ya. Betul. Semua teknologi aerodinamis raket itu bakal percuma kalau titik kontaknya dengan bola nggak maksimal. Tapi sebelum kita bedah anatomi ban mobil Anda ini lebih dalam, jika Anda suka dengan pembahasan edukatif seperti ini, berikan dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe. Jangan lupa berikan komen, like, dan share agar lebih banyak orang yang mengetahui konten-konten edukatif dari channel ini. Nah, dan saya juga harus tegaskan nih, buat Anda yang lagi dengerin pembahasan mendalam kita kali ini, fokus kita adalah memandu Anda buat navigasi katalog senar tenis 2026 yang emang jujur aja makin membingungkan ya belakangan ini. Opsinya banyak banget. Iya kan? Dan walaupun nanti kita bakal nyebutin beberapa merek, ini murni analisis edukatif ya. Kita nggak di-endorse, nggak ada ajakan buat beli merek tertentu, keputusan akhir tetap di tangan Anda. Jadi yuk kita mulai dari fondasinya. Kalau senar itu ibarat ban, bahan dasar apa sih yang sebenarnya lagi kita omongin? Bedanya senar harga 50.000 sama yang 1,5 juta tuh di mana? Oke, jadi gini, buat paham harganya kita harus bedah dulu taksonomi materialnya. Di puncak rantai makanan senar tenis ada yang namanya natural gut. Dan waktu saya bilang natural, ini benar-benar material organik loh. Organik gimana maksudnya? Senar ini dibikin dari bagian usus sapi. Spesifiknya tuh di lapisan serosa. Tunggu. Di era 2026 yang udah serba polimer, serba AI gini, kita masih masang usus sapi asli di raket kita? Percaya nggak percaya? Iya. Karena gini, belum ada pabrik manapun yang bisa 100% niruin arsitektur biologis usus sapi. Oh ya, emang sespesial apa sih strukturnya? Secara molekuler, dia punya struktur kolagen yang unik banget. Daripada pusing mikirin rumus fisika, bayangin aja di dalam usus tuh kayak ada jutaan perkecil yang dianyam rapet banget. Oke, perkecil ya. Iya, jadi dia bisa melar pas nahan bola kenceng, tapi bisa ngunci balik ke posisi awal tanpa kehilangan ketegangan sedikit pun. Efeknya apa? Empuk banget di tangan. Buat pemain yang usianya 40 tahun ke atas, yang sikunya udah mulai protes dan gampang cedera, natural gut kayak Babolat Touch VS itu benar-benar penyelamat karir amatir mereka. Wah, pantasan. Tapi saya tebak nih, karena panen dan proses bikinnya pasti ribet banget, harganya juga pasti bikin dompet ikut cedera kan? Saya sempat lihat data pasar, satu set aja bisa tembus 1,2 juta loh. Nah itu dia, eksklusivitas emang selalu datang dengan harga tinggi. Tapi kan nggak semua orang rela ngeluarin uang segitu cuma buat senar, makanya industri bikin alternatifnya yang disebut multifilamen. Oke, multifilamen. Ini kayak versi tiruannya gitu ya? Tepat, ini usahanya manusia buat ngekloning natural gut di dalam lab. Senar ini dirangkai dari ribuan mikrofiber nilon bermutu tinggi. Contohnya kayak Wilson NXT. Mereka nyatuin lebih dari 1.600 halai serat tipis pakai poliuretan. Emang nggak seelastis susu sapi asli sih, tapi pantulannya bertenaga dan harganya jauh lebih masuk akal. Sip, jadi multifilamen itu versi lab yang ramah dompet ya? Terus gimana sama senar bawaan raket kan biasanya kita dapat gratisan tuh kalau beli raket baru. Ah, itu biasanya synthetic gut. Material ini tuh standar dasar banget buat pemain rekreasi. Bedanya sama yang ribuan serat tadi, synthetic gut biasanya cuma punya satu inti nilon tebal di tengah, terus dibungkus lapisan luar. Berarti lebih simpel ya strukturnya. Betul, print synthetic gut itu legenda banget di area ini. Murah, lumayan awet,
Performanya juga oke lah. Cukup banget kalau Anda main tenis cuma buat nyari keringat sebulan sekali. Oke, masuk akal. Nah, kalau material yang dipakai sama pemain-pemain pro yang sering saya tonton tiap weekend itu apa dong? Kalau itu beda lagi. Itu wilayah kekuasaannya polyester atau kopolyester. Ini senar monofilament tunggal berbahan dasar plastik PET. Plastik. Iya, kuat banget, awet banget. Tapi sifat bawaannya tuh luar biasa kaku. Nah, di sini logika saya mulai agak bingung nih. Kalau usus sapi atau natural gat tadi itu standar emas, paling nyaman, dan bisa jaga tegangan dengan sempurna, kenapa pemain pro justru milih polyester yang kaku kayak kawat ini, bukannya itu malah kemunduran ya? Nah, disinilah letak revolusi tenis modern. Pemain pro itu beralih bukan nyari kenyamanan, tapi demi mengendalikan fisika pukulan yang kita sebut snapback. Snapback, maksudnya gaya ngejepret balik gitu. Persis banget. Kalau dulu kan pemain tenis ngandalin pukulan lurus atau flat ya, tapi tenis modern sekarang menuntut ayunan vertikal yang ganas dari bawah ke atas buat ngasilin putaran bola atau spin. Top spin yang kenceng itu kan? Betul. Dan spin tinggi itu cuma bisa tercipta kalau gesekan antar senar vertikal dan horizontalnya itu sangat rendah. Senar polyester kan permukaannya kaku dan licin. Jadi pas bola nabrak raket, senar utama yang vertikal itu bakal meluncur, bergeser dari posisinya, nyangkrem bola, dan sedetik sebelum bola itu mantul, senarnya ngejepret balik ke posisi awal secepat kilat. Ah, saya kebayang nih. Jadi pas senarnya ngejepret balik, dia sekalian nyapu bolanya ke atas. Makanya bolanya bisa berputar ekstrim ke depan. Pantes aja bola pemain pro yang kayaknya bakal out, mendadak bisa menukik tajam masuk di garis belakang. Nah, itu dia. Mekanisme sapuan itulah yang hidupin topspin brutal. Bahkan pabrikan sekarang nyata polyester nggak cuma bulat loh. Ada yang bentuknya oktagonal dengan 8 sisi tajam, atau pentagonal, biar cengkeramannya ke serat bola tenis makin buas. Wow, sampai dibikin bersudut gitu ya? Iya, coba bayangin kalau pakai senar usis sapi atau nilon biasa, senarnya itu terlalu saling gigit. Mereka bakal bergeser, terus nyangkut, jadi nggak bisa ngejepret balik. Masuk akal sih. Tapi masalahnya balik lagi ke soal kaku tadi. Banyak loh temen saya, ya pekerja kantoran umur 30 atau 40-an, malamnya tangannya dikompres es karena maksain pakai senar polyester kaku ala pro ini. Padahal besok paginya mereka harus ngetik proposal. Ada jalan tengahnya nggak sih di tahun 2026 ini? Ada dong. Industri sadar banget sama dilema itu. Tahun 2026 ini kan batas antara performa spin dan kenyamanan lengan udah mulai runtuh. Kita sekarang masuk di era soft poly. Soft poly, berarti polyester tapi empuk. Betul. Pabrikan berhasil ngeracik polimer yang tetap licin buat snapback, tapi kepadatan statisnya diturunin drastis. Ada merek butik kayak Torolin, dengan seri Truffle X, mereka bikin polimer hibrida yang empuk banget. Menarik. Kekakuan statisnya rendah banget loh, malah ngalahin beberapa senar tradisional. Terus ada juga Restring, yang fokus senarnya dibikin supaya nggak gampang kendor, tapi tetap ngelindungin tendon siku. Wah, asik juga tuh. Jadi tetap dapat jepretan spin tentang rasa kayak lagi mukul pakai linggis ya. Ngomong-ngomong, di catatan saya juga ada tren soal kelestarian lingkungan nih. Kayaknya produsen lagi rajin narik hatinya Gen Z yang emang peduli banget soal sampah plastik ya. Oh jelas, Gen Z kan nuntut tanggung jawab ekologis dari alat yang mereka pakai. Luxilon, raksasa di industri senar ini, merespons dengan ngeluarin lini Eco. Lini Eco, berarti dari bahan daur ulang. Iya, produk kayak EcoSpin atau EcoPower sekarang dibikin 100% dari limbah botol plastik PET daur ulang. Dan yang bikin salut, material daur ulang ini direkayasa sampai performanya itu identik sama versi turnamen mereka. Jadi pemain bisa nyetak winner di lapangan, sekaligus ngurangin jejak karbon. Nyelamatin bumi sambil nyiksa lawan di lapangan ya. Saya suka banget konsepnya. Oke, nah sekarang mari kita gali kebiasaan unik lain yang sering saya perhatiin di lapangan. Banyak pemain ambisius yang warna atau material senar vertikal dan horizontalnya itu beda. Kalau nggak salah namanya hybrid ya. Betul, hybrid. Nah, ngegabungin dua material yang sifatnya beda gitu, apa nggak bakal ngancurin konsistensi pantulan? Ya ibaratnya Anda pakai ban balap di roda depan, tapi ban panah di roda belakang gitulah. Analoginya lucu sih. Tapi di tenis, racikan hybrid ini justru ngasih kustomisasi tingkat tinggi. Gini alasannya. Senar vertikal atau mains itu adalah komandan lapangannya. Mereka tuh nentuin sekitar 70% rasa, tenaga,
dan arah pantulan bola. Berarti yang horizontal atau cross-sex cuma nyumbang 30% dong? Kalau fungsinya sekecil itu, buat apa dibeda-bedain? Eits, jangan salah. 30% ini justru kuncinya. Fungsi utama senar horizontal itu memanipulasi gesekan. Dia bertindak sebagai landasan pacu buat senar vertikal. Oh, landasan pacu biar bisa snapback tadi. Betul. Maestro kayak Roger Federer yang mempopulerkan sistem itu, dia masang usus sapi di vertikal buat tenaga murni, terus naruh polyester licin di horizontal biar usus sapinya bisa bergeser dan ngejepret dengan mulus. Wow, kombinasi impian ya. Tapi harganya juga pasti kayak impian tuh. Terus kalau di tren pemain modern 2026, wujud hibrida ini jadinya kayak gimana? Sekarang eranya didominasi sama poly-poly hybrid. Mereka masang polyester bersudut tajam di vertikal, biar bisa ngerobek bola pakai spin, terus disandingkan sama polyester bulat yang super licin di horizontal. Kayak ngegabungin grapple snake sama Luxilon 4G gitu. Ini bikin mesin snapback ekstrim. Senar vertikalnya bisa meluncur nyaris tanpa hambatan. Ngomongin soal maksimalin pergerakan senar, gimana dengan tarikan atau tension? Dulu pas saya awal-awal belajar tenis, pelatih selalu teriak, tarik sekencang mungkin. 55-60 lbs, biar bola gampang dikontrol dan gak melayang keluar pagar. Waduh, itu mah dogma usong banget. Sekarang hal itu udah dibongkar habis-habisan sama riset biomekanik. Narik senar sampai 60 lbs itu sama aja kayak masang dinding beton di raket Anda. Dinding beton? Sebegitunya? Iya dong, senar jadi nggak punya ruang buat nyerap kejut. Akibatnya, semua getaran benturan langsung merambat ke otot dan sendi lengan. Makanya, di 2026, fenomenanya berbalik 180 derajat. Tarikannya ultra rendah. Francis Tiafoe itu pemain top dunia loh. Dia bertanding pakai tarikan cuma 42 lbs, atau sekitar 19 kg. Tuh, 42 lbs. Bukannya kalau sekendur itu rasanya kayak mukul pakai jaring ikan ya? Bolanya pasti terbang kemana-mana tuh. Awalnya emang kerasa kayak trampolin, tapi ada sains di baliknya. Tarikan rendah otomatis ngasih kedalaman ekstra buat pukulan Anda. Kantong bola tercipta lebih lama, jadi Anda nggak perlu ngabisin tenaga 100% cuma buat mukul bola ke garis belakang lawan. Efisien banget buat nunda capek. Tapi, ada satu rahasia di 2026 yang benar-benar ngubah permainan. Wah, rahasia apa tuh? Kalau Anda main hybrid, minta tukang senar Anda buat narik senar horizontalnya 2-3 pon lebih rendah dari senar vertikal. Kok gitu? Apa efeknya kalau senar horizontal dibikin sedikit lebih kendur? Coba bayangin dua tali yang saling menyilang dan ditarik kencang. Makin kenceng tarikannya, makin kuat mereka ngejepit satu sama lain di titik persilangan kan? Iya, benar. Nah, kalau Anda ngendurin tarikan horizontal dikit aja, jepitan itu bakal melonggar. Gesekannya berkurang drastis. Efeknya apa? Senar vertikal Anda punya kebebasan absolut buat bergeser dan ngelakuin snapback secara maksimal. Putaran bola bakal jauh lebih ganas tanpa harus ngorbanin kontrol. Wow. Jadi ujung-ujungnya tetap gimana caranya ngurangin gesekan buat nyiptain snapback ya? Keren banget. Kita udah jalan-jalan dari teori lab sampai fisika ayunan nih. Sekarang mari kita bumikan semua ini buat pendengar kita yang kayaknya udah siap check out keranjang e-commerce sore ini. Daripada pusing ngomongin spek, mending kita bikin simulasi aja yuk. Boleh. Katakanlah saya nih, baru belajar main tenis bulan. Masih sering banget mukul kena pinggiran raket, kadang malah mukul angin. Buat level newbie gini, senar apa yang harus saya pilih? Buat pemula kayak gitu, lupain semua tentang polyester. Haram hukumnya. Cari senar dengan ketebalan atau gauge di angka 130 mm. Oh, cari yang tebal ya? Iya, ketebalan ekstra ini krusial banget. Soalnya, pukulan pemula kan sering meleset ke pinggiran bingkai. Nah, itu bisa bikin senar tipis langsung putus seketika. Pakai aja material sintetik guard yang standar. Terus tarikannya di angka moderat, sekitar 18-22 kg. Kalau dari sisi harga gimana? Wah, ekonomis banget. Anda bisa dapat produk lokal sekelas Haikua Polymotur cuma dengan harga 45 ribuan. Atau kalau mau merek Jepang yang tangguh kayak Tolson Polygood, itu di bawah 85 ribu rupiah. Udah awet, nggak bikin kantong jebol, dan lumayan nyaman buat belajar ayunan dasar. Sip, masuk akal banget. Nah, sekarang kita majuin waktunya setahun. Ayunan saya udah mulai bener nih, udah rutin main tiap minggu, dan mulai pengen kasih spin ke bola. Apakah sintetik guard tebal tadi masih cocok? Kalau di tahap ini, sintetik guard malah bakal nahan progres Anda. Waktunya turun ke ketebalan 1,25 mm.
Senar yang lebih tipis ini bahkan ngasih feel yang lebih tajam dan respon yang lebih hidup pas mukul. Anda udah bisa mulai ngelirik material soft poly kalau mau fokus ke spin, atau multifilamen kalau butuh pantulan bertenaga. Harganya kira-kira di range berapa tuh buat pemain intermediate? Di kelas menengah harganya antara 150 sampai 300 ribu rupiah. Pilihannya banyak banget kok. Ada Yonex Polyture, Solinco Hyper-G, atau Focal. Ini tuh benar-benar zona nyaman. Anda dapat 80% performa level pro, tapi dengan harga yang ramah buat kantong milenial. Oke, skenario ketiga nih. Ini yang paling sering dikeluhin teman-teman saya. Pemain level advance, tenaganya gede, gaya main agresif, tapi umurnya udah pertengahan 40-an, lengan kanan udah sering banget dikompres es karena ngilu kena tenis elbow. Gimana tuh? Kalau umur udah di atas 40 dan siku mulai protes, Anda harus buang jauh-jauh ego pakai poli murni, apapun mereknya. Walaupun merek mahal ya. Iya, kekakuan poli murni itu cuma bakal nyalurin gelombang kejut yang langsung rusak tendon Anda. Jadi solusinya harus balik ke multifilamen premium kayak Wilson NXT atau nabung buat beli natural gut yang harganya jutaan tadi. Bener banget. Dan ya, kalau Anda mikir 1,2 juta buat satu set usus sapi itu mahal, coba deh bandingin sama biaya konsul dokter spesialis tulang, suntik kortikosteroid, sesi fisioterapi berbulan-bulan, belum lagi stresnya karena nggak bisa turun ke lapangan sama sekali. Benar juga ya, malah lebih tekor jadinya. Iya kan, natural gut itu bukan cuma senar, itu asuransi kesehatan buat siku Anda. Atau ya minimal banget pakai taktik hybrid lah. Pasang multifilamen yang empuk di vertikal, terus soft poly di horizontal buat ngerendam getaran tanpa harus ngeluarin biaya gede. Beli senar mahal ternyata jauh lebih murah ya daripada bayar tagihan rumah sakit. Logika yang sedikit nampar tapi sangat-sangat relevan. Baik, kita udah ngupas tuntas nih dari biologi usus sapi, botol plastik daur ulang, sampai rahasia fisika gesekan di lapangan. Kalau saya tarik kesimpulannya, senar tenis di 2026 itu bukan sekedar aksesoris pelengkap lagi. Betul. Dia itu titik temu antara ilmu material termutakhir, biomekanika tubuh Anda sama, ya anggaran pribadi Anda. Mesin ayunan tangan Anda mungkin bisa ngasilin tenaga gede, tapi ban inilah yang bakal nyalurin tenaga itu jadi kemenangan di lapangan. Ringkasan yang pas banget. Tapi buat ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif sebelum kita udahan nih. Kalau kita ngintip sedikit aja melampaui 2026, lihat jurnal-jurnal material komposit kayak dari MDPI, senar masa depan itu nggak bakal pasif lagi. Kita lagi masuk ke fase senar pintar. Tunggu, senar pintar. Jangan bilang senarnya bisa mukul bola sendiri. Nggak sejauh itu juga sih. Tapi para ilmuwan tuh lagi nguji coba nanam sensor piezoelektrik ukuran nano dan matriks grafen langsung ke dalam serat benangnya. Wow, canggih banget. Terus fungsinya buat apa? Artinya, senar Anda nanti bakal bertindak sebagai instrumen pengumpul data biomekanik. Dia nggak cuma sekedar mantulin bola, tapi bakal ngirim informasi secara nirkabel, real time, langsung ke smartphone Anda. Anda bakal dapat notif yang bilang, tegangan saya udah turun 15% nih di area pinggir. Buruan ganti senar sebelum ayunan kamu rusak. Luar biasa. Jadi kita nggak perlu lagi main tebak-tebakan ya, atau mukul-mukul senar ke telapak tangan sok tahu gitu buat ngecek tegangan. Senarnya sendiri yang bakal teriak minta diganti lewat layar HP kita. Sayang banget nih waktu kita buat membedah fiksi ilmiah yang jadi nyata ini udah habis. Terima kasih banyak atas wawasan luar biasanya hari ini, dari level lapangan pro sampai ke urusan molekuler. Kesenangan tersendiri buat saya. Dan sebelum kita benar-benar berpisah, terima kasih Anda telah mendengarkan pembahasan ini sampai akhir. Semoga berkah berkelimpahan tercurah pada Anda. Dan jika Anda suka dengan pembahasan edukatif seperti ini, berikan dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe. Jangan lupa berikan komen, like, dan share, agar lebih banyak orang yang mengetahui konten-konten edukatif dari channel ini. Mantap! Jadi lain kali kalau Anda lagi berdiri di lapangan, natap bangga raket mahal yang mengilap di tangan Anda, coba tanya satu hal krusial ke diri Anda sendiri. Apakah saya udah masang spesifikasi ban yang tepat untuk maksimalin mesin ini? Jangan biarin sasi supercar Anda dikhianati sama ban gundul. Selamat bereksperimen, temuin racikan senar terbaik Anda, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam selanjutnya.